Oke, kembali lagi di Om Bambang, obrolan bareng Litbang. Wih, oke, kita salam dulu ya. Jack, Mania. Nalin gue Arjau, ada rekan gue di sini. Gue Fakih. Dan juga siapa? Abang Bang Tirta ya. Bang Tirta. Nah, Bang Tirta nih pasti teman-teman juga pasti pada tahu lah Bang Tirta. Kita ngobrol-ngobrol kali ya. Kita di hari ini ngobrol apa ya Ki kayaknya? Yang Ngobrolin- rame apa yang rame nih? Yang rame tentunya hasil pertandingan. Hasil Ya, pertandingan yang udah lalu. Persija di pertandingan 7 pertandingan ke-7 awal. ya? 7 pertandingan awal, 3 kali menang, 2 kali seri dan 2 kali kalah. Yang terbaru, yang masih hangat Bang Tirta. Oh iya. Dua Ya. kali kalah. Terakhir malah kalah ya. Ah, itu Iya, dia. terakhir malah kalah. Itu dia. Berarti mungkin kita bahas yang terakhir dulu kali ya. Betul. Lan Borneo kali ya. Oke, Lan Borneo. Lon Gimana, Ki? Borneo, nih Bang. Kemarin kan Bang Tirta udah podcast juga sama Bung Ferry. Oh iya, Kan iya. sebelum pertandingan tuh. Di sana kan Bang Tirta ngomong prediksinya kan apa namanya Persija Borneo bakal main terbuka Iya, betul. menghadapi Persija. Iya, Ternyata nggak sesuai kenyataan dong prediksi kita. Wah, kacau tuh. Ya, Iya. ternyata Borneo malah main apa namanya menunggu counter attack. Little box. Iya, kira-kira kenapa sih Bang Persija bisa kalah gitu tuh? Iya, ternyata yang sebenarnya kalau anggap lawan Borneo. Mm-mm. Lawan Borneo itu mungkin 2 sampai 1 tahun atau 2 tahun belakangan kalau ketemu Persija dia pasti main possession football. Iya sih. Iya. Benar-benar. Gue apakah ini karena peran dari seorang pelatih atau tidak gue nggak tahu. Mm-mm. Tapi mungkin ini strategi mereka, dia melihat bagaimana penguasaan bola Persija dari pertandingan pertama Selalu sampai menang. pertandingan ini Iya. selalu unggul gitu. Selalu unggul Persija. Dan dia juga ngelihat kelemahan Persija, jadi dia ubah tuh cara bermainnya. Misal ketika dia lawan apapun selain lawan Persija kemarin-kemarin itu selalu main possession football. Selalu dia nguasain Iya. bola. Bahkan setahun 2 tahun belakangan dia selalu begitu. Mungkin ya itu dia strategi pelatih si Fabiola Fundes ini. Ya dia juga bekas pelatih Persita yang Ya, nggak musim bisa lalu. yang nggak hebat-hebat juga sebagai possession football. Makanya dia ngelihat Persija permainan itu dia mengandalkan middle block karena ternyata setiap lawan yang dihadapin Persija itu mendapatkan hasil kalau bermain dengan secara middle block ataupun low block. Ya menunggulah istilahnya yang cuma ngandelin transisi counter attack yang cepat. Iya, Dan ya gue sih tadinya berharap memang dia sesuai dengan biasa dia main bola ya dengan posisi bola. Ternyata ketika melawan Persija mereka berubah drastis, benar-benar mereka pertahanan yang sangat kuat, rapi, Menunggu di ketat, tengah. menunggu di tengah sekali counter cepat gitu ya. Emang balik lagi itu kelemahan dari Persija sih ya. Belajar Karena- dari PSM nih Bang. Iya dari Ya. PSM. Bahkan belum nggak dari PSM aja, kita selalu kebobolan ketika transisi. Iya, betul. Kayak dari Malut deh. Negatif. Lawan Malut. Ya. Dari Malut deh, iya. Bali pun juga kan Iya, transisi dari negatif kanan tuh kita si Gopel. kita harus akuin, Iya, hancur. Betul. Jadi ketika lawan Malut kita nyerang terus serangan balik, akhirnya kita kena kartu merah tuh Iya. yang si Rio Fahmi ketika Rio serangan Fahmi. balik. Dan tetap kita masih megang bola dan serangan balik juga dari si siapa? Yance Sayuri Yance. di golin. Iya. Nah, ketika lawan Bali pun begitu. Iya. Jadi lawan Bali tuh menunggu. Betul. Ya akhirnya serangan balik Iya, si Gopel. Rija dapat Gopel crossing. crossing masuk. Jadi gue lihat memang kalau ketika lawan kita terbuka, wah kita superior di sana. Betul. Lawan Dewa bagaimana kalau Dewa. terbuka aja kita main saling Iya, betul, saling betul. nyerang. Iya. Kita betul, bisa betul, unggul betul. 3-1. Iya. Ketika lawan Persis Solo awal-awal Betul. liga, Persis Solo ngandelin pemain juga dia Main ngerasa terbuka, bisa ya. ngimbangin, ternyata Iya. kedodoran. Malah keteteran ya Persis Solo. Lawan Persita juga termasuk. Akhirnya sekarang Persita kan juga berubah dengan cara main ya kan. Iya, kemarin lawan Persib Bandung dia juga nerapin Iya, taktik juga. karena memang nggak tahu ya gue nggak tahu apa gue salah, tapi kayaknya memang tim-tim di lokal apa di dunia bahkan lebih banyak yang mengandalkan sistem ini ternyata. Iya. Karena udah jarang juga orang yang ya kita kan mungkin selama ini ekspektasinya kalau main nguasain bola misalnya Barcelona. Iya. Ternyata atau di sepak siapa bola pun. modern nggak Tapi begitu. sepak bola Iya. modern nggak itu. Iya. Bahkan untuk peran playmaker aja nggak begitu. Ngomongin taktikal ya Bang. Hmm.
kemarin kan di Borneo tuh ternyata ada yang beda dari segi formasi. Yang awalnya biasa kita pakai 4 back, kemarin lawan Borneo 5 back. Mungkin bisa digambarin kali Bang. 3 apa 5 sih kemarin? Iya 3 back termasuk 2 sayap jadi Oh, 5 oke, back kan. oke, Iya. iya. Tergantung gimana Kalau gue perspektifnya sih kan. ngeliat ini strategi pelatih. Ya mungkin kalau ditanya bahwa apa yang udah dilakukan, apa yang dibuat sama tim pelatih Persija ketika kita memang nggak bisa ngapa-ngapain lawan PSM, dia serang transisi akhirnya 2 gol kecolongan. Dia merasa ada yang salah dengan transisi negatifnya. Makanya ketika lawan Borneo, dia tahu Borneo, bahkan Setan Marsio ketika sebelum pertandingan dia bilang Borneo ini adalah tim pertahanan terbaik. Makanya dia tahu, dia juga mikir dengan serangan balik. Akhirnya dicoba naruh si Thales ikut jadi 3 back. Bisa digambarin kali Bang buat biar Iya, lebih jelas kayak kali. contoh misalnya gini nih. Misal anggap nih Orange. Orange ini ketika lawan Borneo kita pakai 3 back dengan gelandang bertahan tetap si siapa? Sousa. Paulo sama si Sousa. Fabio, iya. Nah, si siapanya? Si Gustavo-nya di depan, di kirinya si Hanan ya? Hanan. Sama Alano. Alano. Jadi ketika kita nyerang sebenarnya sama aja ketika kita 4-3-3 kemarin yang biasa itu, ketika nyerang total si Alan masuk ke dalam dan si siapa? Tubaro kemarin posisinya di kanan. Iya. Dia juga masuk ke sayap dan di Alano sama si Hanan juga masuk ke depan. Jadi memang tinggal si siapanya Calon Nego sama Sosa depan dan ini. Dan memang ini kelemahan kita ketika adanya transisi. Jadi memang minusnya adalah memang kita untuk menjaga kestabilan Thales untuk ketika transisi kemarin kan. Ketika dapat Counter attack, tapi ternyata ini tidak berhasil. Ya. Karena berapa golnya tuh si Borneo gak kuat megang bola sehingga dia ada si Peralta di sebelah sini Peralta. bisa berapa kali nembus. Betul. Si Rizky Ridho 1-1 sama Peralta, di sini juga ada kadang-kadang si Villa, Iya, kadang-kadang ada si kadang-kadang Villa dan ada si siapa lagi tuh? Vinicius di sini dan di sini juga si yang bombernya. Dan dia mengandalkan Kiyorose dengan Rivaldo Parpahan di sini. Iya benar. Jadi dia kuat, dia menunggu di sini nih. Dia benar-benar numpuk di sini ketika bertahan dan ini ikut semua, cuman mengandalkan ketika bertahannya ini nih. Pertahannya Borneo. Dia sebenarnya tunggal di sini. Tapi ketika serangan balik, lo cepat dia. Peralta bisa ada di sini. Ini ada di sini. Itu kayaknya memang itu PR-nya Persija. Mudah-mudahan dengan libur Jeda ini internasional. PR ini segera sebelum lawan Persebaya. Iya, benar. Ya, balik lagi ya, kita siap-siap dengan tim lawan yang memang nggak tahu kualitas permainan kita yang mengandalkan position football. Semuanya ketika kita anggap kalau 4-3-3 kadang kita suka ada sisa tuh kalau lagi build up tuh dengan posisi 3-2-6 atau 3-1-6 bahkan di sana. Iya. Oh iya. Terlalu superior ke depan. Superior Jadi ke depan. ketika Lupa akan bertahan ya Bang? betul Iya. itu ya, kayak gitulah. Makanya kita di pertandingan away selanjutnya Bang, lawan Persebaya dan Madura. Kita ngomongin lawan Persebaya dulu deh. Kira-kira peluangnya gimana tuh Bang? kalau ditanya peluang semua sebelum kita bermain bola ya masih 50-50 semua. Apakah Persija harus mengganti taktikalnya dengan yang biasanya ball possession jadi counter attack lagi ya bagaimana Bang kira-kira? Menurut Bang Tirta? Kalau gue lihat statement-nya pelatih kita nih Marcio Sosa, dia memang kayaknya lebih suka dengan possession ya. Beberapa kali dia selalu bilang saya selalu ingin menguasai pertandingan. Nah, cuman balik lagi tadi, 2 pertandingan kita ini meleset. Ya. Terus dua pertandingan lagi seri. Itu kan PR sebenarnya, Ya. PR kita lah, PR pelatih. Kalau ditanya, gua ya kita lihat tim lawan. Makanya di sini kebutuhan semua dibentuk sama staf pelatih, biasanya formasi atau strategi itu seminggu
Misalnya kita jeda 2 minggu, seminggu kemudian udah mulai mikirin pertandingan ke depan. Ya. Tim analisis staf pelatih itu udah mikir lawannya si A, B, C, D, E. Nih gue harus tahu dia mainnya kuatnya di mana, dia gimana. Tapi kalau cara main, gue nggak yakin Persija akan menunggu ya. Karena itu ternyata bukan ciri khas Marcio Sosa. Berapa kali? Iya. Kalau gue tanya, kalau ketika gue berpikir malah kemarin lawan Borneo harusnya kita menunggu. Pertama, betul. setahun 2 tahun belakangan dia mainnya emang possession football. Kenapa kita harus ngandelin itu? Karena dia di kandang kan. Tapi ternyata terbalik, dia yang menunggu, kita yang Ngambil inisiatif. makanya kalau Persebaya juga bukan tipe yang timnya menunggu sebenarnya. Ya balik lagi, ini peranan tim pelatih selama 2 minggu ini Ya. untuk mempersiapkan tim ini. Ditambah lagi kadang kan pemainnya, misalnya kita 2 minggu nih, kita lihat lawannya A, misalnya di sana kita mau anggaplah dia masih mengandalkan misalnya Hernando kiper. Ya. Backnya dia dua asing, catur belah kanan, back kirinya kadang-kadang suka tumbas, tapi kemarin bukan tumbas, dia pakai si Michael Tata. Michael Tata Tata. yang U23, tapi nggak tahu apakah dia bisa main karena U23 juga Lagi ada mau persiapan SEA Games. SEA Games. Ya bisa jadi back kirinya ya lokal juga, gua nggak tahu siapa, tapi tengahnya overall Tony, tapi Tony juga U23, makanya itu mereka intinya kebanyakan U23 juga. Ya. Dia pasti pakai si tengahnya tuh Rivera, terus pemain asing juga satu, gua belum pemain Eropa, kirinya dia pakai Bruno Moreira. Gue yakin kanannya dia coba pakai si pemain Timor Leste. Oh ini siapa? Yang pemain Gali, PSIS ya? Gali Freitas. Freitas, depannya juga asing. Karena kemarin ternyata waktu lawan Dewa, si Gali Freitas main awal. Oh, Tapi keuntungan kita adalah si Tumbas ini kartu merah kemarin. Oh iya. Jadi kemungkinan posisi tengah atau posisi bek kiri akan kosong. Tengah nggak ada Tony pasti karena dia dipanggil 23. Kirinya juga kadang kan kiri kan si Tumbas juga nggak dipakai. Apa nggak bisa karena kan ada komisi. Tapi kita nggak tahu lah. Ya. Kita kan nggak. Gue yakin mereka juga udah nyiapin skuad kedalaman. Betul. Kalau kita kan kalau dipanggilnya Doni sama si Hanan, kita punya skuad yang masih banyak yang cadangan juga masih. Ya itu gue bilang, makanya secara strategi taktikal gue rasa pelatih sudah mempelajari lah. Soal kita main gaya seperti apa, kalau gue sih nggak yakin untuk kita merubah jadi menunggu. Karena gue pikir kita masih bisa lah menguasai bola. Nah, cuman ya balik lagi, kita harus siap-siap dengan strategi lawan untuk menunggu dan ketika serangan balik itu. Karena kan percuma juga main cantik kalau hasilnya kagak menggembirakan, kagak cantik hasilnya. Yang mau kan lebih baik main jelek, tapi hasil juga memuaskan gitu kan bang. Iya, ya bahkan pernah dulu Mourinho, gue nggak penting lo main jelek, tapi gue juara. Iya betul. Karena negatif football deh gitu. Karena kan supporter juga maunya menang, bukan maunya cantik gitu. Tapi gini, ada juga orang suka bola tuh karena keindahan. Itu juga ada. Tapi kalau gue suka indah, tapi gue suka menang juga. Gitu. Kalau bisa sih menang aja gitu. Kalau bisa menang aja. Menang aja. Gitu. Berarti optimis bang ya? Hah? Optimis ya? Ya optimis. Ya, gue masih optimis. Prediksi skor bang? Wah, langsung prediksi skor. Kalau itu gue nggak berani. Nggak berani ya? Bukan. Bagi gue itu sama aja gimana ya? Gue nggak yakin, tapi gue yakin masih 50-50. Ditanya sejarah kita pernah menang di sana, tapi maksudnya dengan kualitas Persebaya ya sama ketika lawan Borneo juga gue bilang, kalau ditanya optimis menang, tapi ketika udah prediksi gue agak berat karena masih 50-50. Oke. Tapi ya itu tadi gue Insya Allah lah ya, kalau memang jalannya menang lah. Makanya si kualitas lah, gue pelatih ini udah pasti mikir panjang lah. Ini 2 minggu dia libur, dia mulai mempelajari cara main Surabaya, Madura. Mungkin Madura ntar. Surabaya dulu karena dekat kan. Paling dekat. Soal ini bang, potensi pemain. Kan kita banyak lah ya lini-lini yang barangkali masih belum kuat lah, masih dalam tanda kutip coba-coba nih si Sousa nih.
barangkali yang udah pasti fix kan 2 back Rido sama Ahmad sama 2 tengah tuh. Siapa? Sousa sama Fabio. Sedangkan beberapa lini lainnya kan masih masih ibaratnya Gonta-ganti. gonta-ganti. Iya. Dan yang paling kelemahan kita yang paling jadi sorotan anak-anak tuh, pertama back kanan, ya sisinya tuh Baro sama Rio Fahmi. Yang kedua sayap kiri nih. Sayap kiri tuh kurang lebih ada 3-4 pemain yang udah dipasang di sana. Ada Coba. Arli, ada Maxwell, ada Hanan juga pernah. Ya jadi Baru di situ. iya, gue pengen coba bang, menurut lo pemain yang kira-kira cocok di kanan tuh kira-kira siapa sih bang? Sayap kiri. Saya kanan dulu, bek kanan. Bek kanan. Apakah Tubara, apakah Fahmi, Atau Niko? atau Niko? Atau Niko juga 2 kali dipasang pernah? Bek kanan ya. Kalau menurut Bek kanan. bek kanan itu kalau cocok ya. Mm-mm. Semuanya sih cocok aja. Gue nggak bisa. Ini semua 3 orang ini punya kualitas lah. Iya. Cuman beda kebutuhan. Mm-mm. Oh, oke. Terkadang di liga kita ini kan ada regulasi U23 Iya, betul. yang harus main babak pertama Mm-mm. sampai 45 menit kemudian. Sama regulasi 7 asing. Iya. Apa tuh namanya 7 asing ya? 7 asing. Nah, jadi pelatih juga mikirin, walaupun gue sebenarnya nggak ada masalah kalaupun lu memang strategi lu harus tanpa 7 pemain asing, misalnya 6 pemain asing nggak masalah juga. Iya. Cuman dimanfaatin lah itu sama pelatih kita sekarang. Iya, betul. Jadi kadang berapa pertandingan sih yang lo pasti lo lihat dari pertandingan awal sampai akhir, regulasi yang dipakai untuk U23 kuota U23-nya itu udah gonta-ganti. Iya, Awal lawan Persita Arli. Arli. Lawan Solo pertama Arli juga. Arli. Lawan Solo babak pertama. Iya, Arli. Habis lawan Solo U23-nya pakai si Niko. lawan Solo lawan Malut. Dan Benar itu ya, yang Malut Malut. Lawan Malut. Hanan. Hanan. Oh, Hanan. Hanan Iya, ditaruh. Hanan. Terus Dewa. habis lawan Dewa dipakai si Niko. Niko. Walaupun sebenarnya pada saat lawan Dewa juga nggak ada Nggak ada kewajiban pakai kewajiban, U23. karena kita Karena juga U23 kita dipanggil. Iya, kewajibannya gugur nih. Gugur. Iya. Jadi pakai Niko di situ dan ditaruh kita depannya Witan. Iya. Jadi strategi ini kita di bek kanan ini menurut gua apalagi sebenarnya sebenarnya pelatih tahu lah, Marcio Sosa ini tahu. Gua orang kan banyak yang bilang kenapa sih Tubaro itu taruh di sayap kiri? Bahkan kita kalau dilihat dari semusim kebelakangan dia di Sierra di klub Brazil, dia taruh di bek kanan posisinya. Iya. Atau sayap kanan. Ya balik lagi, kan kita tahu cuma semusim 2 musim nih si Tubaro. Lu nggak tahu ketika 5 tahun yang lalu, 6 tahun kan Marcio Sosa udah ada di sana dan dia Iya. tahu nih kualitas nih pemain sebenarnya. Jadi dicoba lah di sayap kiri. Mungkin juga emang Tubaro bisa main di depan, cepat di depan. Kan dia selalu jawabnya gitu kan. Iya. Mungkin juga nggak ada masalah juga. Ini kan argumennya dia dan dia bisa tahu, dia ngambil pemain pasti dia tahu kualitas. Mana yang pemain kita butuhkan kan pelatih yang bertanggung jawab. Betul. Kalau jelek ya pelatih yang kita pertanyain. Iya, betul. Tapi kemarin ketika dicoba di bek kanan sebagai wing, bukan bek kanan yang biasanya 4-4-2. Iya. Tuan Borneo kan wing tuh. Wingback, iya. Wing back. Itu juga sebenarnya dia nggak si Tubaro juga nggak jelek-jelek amat. Iya. Dia sangat berhasil untuk berapa kali nutup si Peralta. Berhasil ya. Cuman memang berhasilnya itu kadang-kadang suka mikir ya. Lu kadang gue mikir nih, balik lagi gue pernah ditanya, Tubaro tuh gimana? Tubaro tuh gimana? Ini lu contoh bagusnya gimana nih? Pandangan lu bagusnya gimana? Kadang pelatih kan selalu bilang, kok misalnya Arli jelek ketika lawan Persis Solo, lu harus fair. Iya. Berapa kali dia duel kalah? Berapa kali dia apa yang namanya? Ketika dapat peluang dia kayak maksimalkan ya. kurang matang Iya. gitu. Dia harus ngapain dia masih panik gitu. Dan itu harus fair. Tapi ditanya punya kualitas, punya Arli. Betul. Tapi ada momen-momen yang enggak, bahkan dia sampai Arli nangis tuh. Karena Iya. dia tahu dia salah. Yaitu dia tadi. Tapi pelatihnya bilang, enggak. Arli itu selalu
bisa apa yang dikasih tugasnya benar dan bisa jalannya. Nah mungkin Tubarão juga gitu. Ketika lu dikasih tugas kan berapa kali? Kita contoh pertama kali Tubarão main lawan apa sih? Lawan Dewa kan. Dewa. Ya, lawan Malut debutnya di Malut. Nah, Cuma itu di Bali Cupan. 90 menitnya di Dewa. Iya. Iya, sebelum. Ketika lawan Tubarão taruh di sayap kiri lawan Dewa, baru main dia lewatin satu orang ngasih asis Sundur. Atau lawan Bali berapa peluang di depan gawang dia nyodok atau ada di depan dia counter berapa kali dah kita ngeliat makanya kan kau bilang bagusnya mana kalau lu bagusnya berharap dia kayak JPLNT atau berharap kayak Renan Alves beda tipe jadi lu jangan berarti besok si Marcio kenapa lu nggak bawa pemain yang model kayak gini kan gitu ya kan Betul. apa lu model-model kayak Maxwell sama Alano yang bisa gue cek sana ya enggak gitu maksud gua. Jadi dia itu memang tipe yang begitu, pekerja keras, tiba-tiba bisa kuat duel berapa kali menang duel kalau sundulan. Iya. Dan berapa kali dia juga bisa cepat ke depan. Nah, itu mungkin PR Bulwaro mungkin adaptasi. Memang gua harus akuin berapa kali dia main masih agak bingung begitu. Walaupun kalau tanya jelek lah, enggak lah. Kalau seri A aja jelek, memang kita kualitasnya liga kita semana. Betul. Kita lawan Ciara juga belum tentu menang. Betul. Karena emang ekspektasi anak-anak terlalu tinggi kali Bang ya. Iya. Karena emang dia dari Serie A Brazil, jadi anak-anak pada wah harusnya nggak gini. Mungkin ekspektasi anak-anak juga ketinggian Ya, kali ya. pembandingnya kan Maxwell, seri B gitu-gitu mungkin ya. Seri B sama seri A masa iya yang A kalah sama yang B kan gitu. Kan beda. Betul. Jadi balik lagi, lu seri A-nya ngambil yang posisinya memang bek kanan. Nah, Gitu. itu. Masa lu berharap dia nyetak gol 10 gol ya enggak juga. Betul. Kan dia bisa kerja kan. Padahal kalau secara statistik nih Bang, Ya. Tubarão Mario Fahmi, walaupun Tubarão keseringan main di posisi kiri ya, Ya. di winger kiri, dan kemarin baru di posisi aslinya, itu secara data Rio Fahmi jauh lebih bagus. Ya. Iya, karena dia umpan suksesnya udah banyak banget, dan dia juga punya tackle intercept yang lebih banyak dibanding Tubarão. Ya, Itu. balik lagi. Ya kesempatan aja belum kali atau adaptasinya masih belum. Adaptasi berarti kita Karena dia sepakat, masih Bang. diubah ditaruh di sayap kiri. Ya. Kadang kemarin bek kanan. Bek kanan. Bahkan gua pernah baca juga dia pernah main di posisi midfield. Oh, Playmaker, midfield. playmaker. Iya, makanya gue sebenarnya juga masih mencari tahu nih setelah terbaru. Bagusnya di mana sih nih Bagusnya orang di ya? mana? Karena yang tahu banget sebenarnya pelatih. Iya, harusnya. Harusnya. Kalau nggak ada yang bagus, taruh di cadangan berarti. Ya itulah, ya itu kan hak pelatih. Betul. Iya, Setuju. Hak pelatih. Makanya kalau ditanya kita, ya gue berharap siapa aja main on form. Betul. Jadi kalau memang Arli main on form, ya kita puji. Gitu. Betul. Tapi bukan berarti yang no on form juga kita nggak puji. Gitu. Iya. Karena gini kadang-kadang pemain itu ya ada on formnya. Ketika kita kalah 2 kali semua udah mulai pada teriak-teriak. Iya. Tapi ketika awal liga kita 2 kali menang sedahsyat itu. Iya. Ekspektasi kita tinggi coy. Betul. Ekspektasi kita Betul tinggi. sih. Kira-kira Bang, sorry Bang hanya potong. Kira-kira buat selanjutnya apa yang perlu dibenahin Bang? Secara taktikal Secara taktikal. ya otomatis ya masalah transisi negatif tuh. Transisi negatif ya. Padahal di tahun ini kita udah nyelesain PR tahun lalu. Ya, Ya kan? Yang soal ini gol lawan yang dari Set set piece. piece. Oh, iya. Tahun lalu kita set piece banyak banget tuh, kejebolan dari sana. Tahun ini kita belum pernah baru sekali dong, itu pun yang Lawan PSM Savio. Iya. Oh. Biasanya set piece sundul kita kalah tahun lalu. Tapi tahun ini belum ada. Berarti kan artinya PR tahun lalu udah dibenahin Bang ya. Iya, betul. Ya, Oke, tinggal berbeda. tapi dapat lagi PR yang lain. Iya. PR transisi Ya, itu kan. negatif. Transisi Makanya negatif. aku bilang Mm-mm. setiap pelatih beda kendala. Nah, pelatih dengan penguasaan bola ini ya ketika lu high fresh, ketika lu semuanya nyerang, Power ya lu attack. harus siap dengan resiko Ya. ketika punya musuh yang lari cepat kayak Peralta, Iya, betul. kayak ini kenceng-kenceng itu. Ya kita harus siap Iya. ketika serangan balik gitu. Dan itu juga menjadi rawan. Ya rawannya ya misalnya ya kebobolan, Iya. entah kartu, entah apapun gitu. Oke. Kalau berkaca dari 7 pertandingan awal, peluang juara gimana sih Bang? Loh,
Gila, baru 7 pertandingan. Karena kan rame di medsos ya. Iya di Soal Itu tadi gue bilang. Iya. Anak-anak tuh ngomong. Ekspektasi kita mah terlalu tinggi. Kalau ditanya semua masih peluang. Padahal baru 7 pertandingan. Bahkan 2 kali pertandingan kita udah teriak juara. Nggak ada masalah. Iya. Nggak ada masalah. Tapi Benar. balik lagi, ini baru mulai. Main ini bukan sprint, maraton panjang. Jadi semua bisa berubah. Berubah itu cara gimana ya tadi? Ketika kita main lagi on form semua ya, bantai-bantai kayak Persita kemarin. Iya. Terus bantai Persis Solo itu memang lagi naik semua dan orang tim juga belum lihat belum tahu banget secara kualitas pemain asing Iya, kita. betul. Iya. Biasanya mah kalau main PS lagi merah semua tuh. Lagi situ tambah lagi pelatih nggak tahu nih Iya, masih pelatih keraba, lawan masih keraba nebak. juga. Oh, lo mainnya begini, ngantelinnya begini. Jadi ekspektasi kita tinggi nih juara segala macam. Padahal itu baru awal musim. Ketika dihajar dengan seri 2 kali juga lawan Bali sama Malut kita baru merasa, ternyata kita kalau ditunggu gini di serangan balik kocar kacir ternyata. Ternyata kita nggak superior itu ya. Ternyata kita punya kelemahan. Dan itu Betul. harus sadar diri. Betul. Sadar diri gitu. Iya. Ketika kita kalah 2 kali baru kita mikir, ini ada apa sih? Gitu. Iya. Padahal enggak. Semua ini juga awal yang memang ya mudah-mudahan aja ini sebagai awal yang ternyata gue harus evaluasi. Gue di sini salahnya. Gimana kita balikin mental nih lawan Persebaya, bagaimana strategi kita lawan Persebaya. Kan tanya kita bagaimana nih mempermasalahkan transisi negatif ini yang ketika counter ini gimana caranya. Itu paling PR gue itu aja. Sama sekarang berarti PR adalah ya berapa peluang yang kita gagal nggak bisa manfaatin peluang gol. Kurang klinis, kurang efektif. Iya, dalam walaupun menyelesaikan peluang. awal-awal liga usia 4-0, 3. Iya, Tapi kan 3-0, ini iya. baru. Betul. Tapi Kayaknya juga pemain overconfidence ya. ya bisa jadi. Lawan Arema mereka menang 3-0 Iya, itu. waktu awal-awal launching. Lawan di awal Persita 4-0. Lawan Solo away 3-0. Mungkin nggak sih Bang kalau Overconfidence misalnya kayak jadi ya? pemain tuh ya selain overconfidence kayak ngerasa star syndrome gitu. Bisa jadi. Bisa jadi berarti Bang. Karena ya balik lagi teguran juga buat pemain-pemain kita bahwa ketika 2 kali menang ya kita masih harus fokus. Karena yang kita lawan bukan 1-2 tim, ada berapa 17 ya. 17 tim. Iya 17 tim lah yang kita lawan itu kan beda-beda kualitas, beda strategi, mainnya di kandang sana itu kan butuh konsisten yang tinggi ya. Jadi pemain kita gue berharap ya sekarang nih mumpung dikalahin 2 kali ini ya pelajaran juga. Bukan berarti kita nggak bisa juara. Karena 2 kali kalah bisa aja kita tiba-tiba juara. Amin. Karena kan Mudah-mudahan ya. Karena kan ya itu udah balik lagi kita harus konsisten, mental kita bangkit lagi. Ya taktikal dibenahin, terus pemain juga ya mikir bahwa ternyata kita masih ada di bumi, belum di langit. Betul. Di bahasanya kita lagi terbang turun lu Ya, bumi turun, gitu. nih, masih banyak pekerjaan tuh, gitu. Turun lu. Tapi Bang, kan ini kan di sosmed juga yang lagi rame nih ya tadi sempat kita bahas juga nih tadi yang Arli kenapa sih kok nggak dimainin gitu, terus juga ada juga Excel, kenapa kok Excel tuh jarang meskipun kita tahu Excel beberapa pertandingan kemarin tuh sempat yang lawan Persis masukin gol gitu kan, pasti masukin gol, terus habis itu juga yang lawan Persita juga ya? Secara data setiap Excel masuk dia pasti nyumbang ada gol buat Persija. Kecuali satu lawan Siapa? apa sih yang lawan Bali. Lawan Bali, Kalau nggak betul. salah lawan Bali. Lawan Bali. Ya dia masuk tapi Persija nggak buat gol. Itu doang satu tuh. Hampir Tapi- aja yang hampir tapi tiap penalti dia tuh. masuk. Lawan Iya. Malut juga hampir efeknya dia tuh. Iya, Yang karena nggak jadi emang- penalti. Betul. Iya. Karena pas dia masuk pasti Persija buat gol. Kecuali Ya. lawan Bali. Lawan Bali Ya, kan memang. nggak bisa buat gol. Balik lagi pilihan kita banyak. Iya. Apalagi tambahin dengan Gustavo Almeida udah balik Udah lagi. balik lagi. Kita punya depan ya kita hitung aja depannya ada Alano, Maxwell, Gustavo Almeida, Excel, Witan, Arli. Jadi memang pilihan yang sulit bagi pelatih. Kita harus tahu juga kan yang tahu banget di dalam tuh itu. Kadang strategi ya. Gue cuma berharap ya lebih beranilah ngeluarin nongolin Excel sama Arli. Tapi walaupun gue nggak tahu sebenarnya ketika latihannya seperti apa, pelatih pilihannya seperti apa kita nggak tahu. Teknis Itu kan kan nggak tahu. haknya teknis yang Hak hak prerogatif. prerogatif. Kalau ditanya gue berharap dikasihlah kesempatan. Arli
Ya mungkin karena gini ya, kalau gue ngeliatnya karena mungkin gak sih lo lihat kita mungkin lumayan lawannya ketika habis lawan Persita sama Persis, lawannya coba lo itu ada 4 tim ini yang biasa ada di posisi atas. Dewa, Bali, Malut, Malut, Borneo. iya. Jadi memang sangat kerja keras kita di awal-awal musim. Mungkin kalau Persebaya udah nunggu nih. Persebaya udah nunggu terakhir. Iya. Mungkin misalnya nih, kita contoh, ya bukannya gue ngejelekin tim lain, tapi performanya lagi menurun lah. Misal lawan Biak, mungkin kan di kandang kita juga ya. Mungkin disitulah kita bisa lihat Aditya Warman main, Oh iya. bisa lihat Vigo Dennis main. Dennis, benar-benar. Karena gini, Jehan Pahlevi ya. Jehan Pahlevi, karena dibalik lagi, oke kita dianggap ya jangan juara masih jauh, jangan bangga dulu, enggak, bukan itu sebenarnya. Lebih suka gue tabung poin, karena mau juara harus tabung poin. Jadi Iyalah. ketika kita off form, poin Jelas. kita masih jauh. Betul. Itu sih. Oke. Oke. Kalau Ardi kayak gitu dah sama Excel kamu. Ya mudah-mudahan sih kita dapat hasil positif ya lawan Persebaya ya. Amin. Habis itu lawan Madura. Setelah Madura kita berarti bahasanya 4 pertandingan nih ya langsung tandang nih. Ini dempet pertandingan tandang nih, maksudnya emang harus disiasati juga sih sama pelatih seperti apanya, karena juga mungkin mental berpengaruh kali Bang ya. Mental bermain tuh pemain tuh kalau misalnya aduh kita nggak main kandang nih bahasa gitu kali. Pengaruh lah, karena misalnya kita nih sebulan kita nggak pernah main di kandang, di luar, kan anggaplah sebulan 4 minggu. Iya, 4 minggu. 4 pertandingan away, ya pengaruh banget secara mental. Iya, makanya Bener, sih bener. ya kita tinggal doa dan dukung sih kita sebagai The Jackmania ya gitu. Oke, mungkin sekian dulu obrolan sedikit dengan Bang Tirta dan juga dengan Litbang. Kita tutup kali ya untuk sesi saat ini. Kita ketemu lagi di Om Bambang selanjutnya. Asik Om Bambang. Gue Arjau Gue Fakih. dan ada Bang Tirta juga. Kita pamit dulu, undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. The Jack Mania.